siapa sih? Teman-teman, liatin aku dong. Main yuk, Milan. Main yuk. Main yuk. Teman-teman bisa diam gak sih? Wih, rajin kali aku catat ya. Ya ampun. Teman-teman, mama aku bikin makanan yang enak loh. Ada yang mau nggak? Kemarin banyak kamu piket ya? Iya. Ya, aku lupa lagi. Kamu loh udah sering banget lupa-lupa kayak gini. Makanan aku dihabisin Bayu loh. Nggak apa-apa, Bel. Nanti kita beli lagi ya. Pagi Ananda semuanya. Ananda apa kabar? Pada hari Kamis, di Sekolah Dasar 09 Sitiung terasa begitu cerah. Matahari mulai bersinar hangat, angin sepoi-sepoi bertiup pelan, dan halaman sekolah mulai dipenuhi para siswa yang datang dengan berbagai cerita. Permisi, orang penting mau lewat. Orang penting dari mananya coba? Orang yang sangat penting bagi kantin. Kalau seandainya aku tidak datang, mungkin penjualan bisa menurun. Baru datang aja udah bahas makanan. Ya gimana ya, makanan kan sumber kebahagiaan. Kalau seandainya perut kosong, otakku juga ikut kosong. Selamat pagi Susan. Rajin sekali datang pagi-pagi. Tentu dong, kan lebih baik datang lebih awal daripada harus terlambat. Aku sih lebih baik datang terlambat ya, daripada lama menunggu di sini. Nah, kalau yang itu tidak boleh ditiru, kita harus membiasakan hidup yang disiplin. Wah, pagi-pagi udah dapat ceramah nih. Wah, kayaknya Susan cocok deh jadi Bu Rani. Untung bel belum berbunyi ya Rinda. Memangnya kenapa Bayu? Aku tadi mencari sepatu yang hilang nih. Loh, hilang? Oh tidak, rupanya sepatunya sudah kupakai dari tadi ya. Hebat sekali kamu yuk, mencari barang yang sedang dipakai. Wah, Bayu sama Miki bakat yang langka. Kalian dengar nggak sih itu loh, bel pertama sudah berbunyi. Ayo masuk ke kelas yuk. Santai aja, San, kan masih ada waktu. Justru itu, Rin, kita harus bersiap dari sekarang. Aku kayak lagi ikut didikan subuh. Oh iya ya, siapa yang piket hari ini ya? Hari ini yang piket kelompok Rinda sama Bayu loh. Siap, pokoknya kelas kita hari ini pasti bersih kok. Wah, percaya diri sekali. Semoga tidak lupa ya. Tenang, ingatanku kuat kok. Minggu lalu siapa sih yang lupa buat tugas? Alah, itu mah hal biasa. Terus kemarin yang lupa bawa botol minum siapa ya? Siapa ya? Ayo, Alah, itu juga kecil kok. Kalau masalah kecil digabung mah jadi besar. Tanpa disadari, obrolan dan canda tawa pagi itu membuat waktu berjalan begitu cepat. Bayu dan Rinda masih asik bercanda bersama teman-temannya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hari itu mereka memiliki tanggung jawab sebagai petugas piket. Dan beberapa menit kemudian, sebuah kejadian yang tidak terduga akan terjadi. Dengan penuh semangat, para siswa berjalan menuju kelas mereka. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika membuka pintu kelas. Suasana yang biasanya rapi dan bersih pagi itu terlihat berbeda. Ada sampah di lantai, papan tulis masih penuh tulisan kemarin, dan kursi-kursi belum tertata dengan baik. Assalamualaikum. Kenapa, Bin? Teman-teman, coba lihat ini. Astaga. Wah, sampah. Iya, bahkan tempat sampahnya masih penuh. Papan tulisnya juga belum dibersihkan. Wah, sampahnya banyak banget. Biasanya kelas hari ini sudah bersih. Benar loh, jika kelas malam seperti ini, maka kita belajar tuh tidak akan bisa menjadi nyaman. Coba lihat lagi jadwal piket. Jadwal piket hari ini kelompok Bayu dan Rinda. Hah? Kenapa kalian semua melihat kami? Emang kenapa? Kalian yakin nggak lupa
Hah? Lupa apa sih? Hah? Jangan-jangan kamu lupa nama sendiri? Bayu, hari ini jadwal apa? Hari Kamis, pelajaran MTK. Ya ampun, ikat! Astaga, aku juga lupa. Nah, akhirnya ingat juga kan? Ya ampun, Bayu, Rinda, kami hampir menjadi patung menunggu kalian. Maaf teman-teman, kami terlalu asik mengobrol. Kami benar-benar tidak sengaja. Bayu dan Rinda mulai merasa bersalah. Mereka sadar bahwa karena kelalaian mereka, seluruh teman di kelas ikut terkena dampaknya. Meskipun demikian, teman-teman mereka tidak langsung marah. Mereka justru mencoba mencari solusi bersama. Gak apa-apa loh, yang perlu kita pikirkan sekarang yaitu bagaimana cara menyelesaikannya. Iya, kalau kita saling menyalahkan, kelasnya juga tidak akan bersih. Benar, lebih baik kita kerjakan sama-sama. Sepertinya Bu Rani datang nih. Ih, paniknya. Emangnya kamu yang lupa piket? Enggak sih, kan paniknya menular. Assalamualaikum anak-anak. Kenapa kelas kita hari ini terlihat berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini sebenarnya kami bertugas piket, Bu, tapi kami lupa melaksanakannya. Kami minta maaf, Bu. Kami terlalu asyik mengobrol. Terima kasih anak-anak, kalian sudah jujur kepada ibu. Anak-anak, apakah masalah ini bisa selesai jika kita saling menyalahkan? Tidak, Ibu. Lalu, anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang sederhana dari Bu Rani membuat seluruh siswa mulai berpikir. Tanpa mereka sadari, pagi itu mereka akan belajar tentang salah satu nilai penting dalam kehidupan, yaitu semangat gotong royong. Ibu, kita kerjakan sama-sama saja. Iya Bu, jika dikerjakan sama-sama pasti bakal cepat selesai. Dan kita bisa segera belajar dengan nyaman. Bagus sekali. Nah, itulah yang disebut dengan semangat gotong royong. Nah, pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika kita melakukannya bersama-sama. Tapi Bu, yang salah kami. Teman-teman tidak perlu membantu. Iya Bu, kami takut merepotkan mereka. Tidak apa-apa, kita kan teman. Kalau ada teman yang kesulitan, kita harus membantu. Lagi pula kalau kelasnya kotor, kan yang tidak nyaman kita juga. Benar tuh, kalau seandainya kelas kotor, kita semua nggak bisa belajar. Belajar atau tidur? Mendengar perkataan teman-temannya, Bayu dan Rinda merasa terharu. Mereka menyadari bahwa memiliki teman yang peduli merupakan hal yang sangat berharga. Baiklah anak-anak, sekarang marilah kita bekerja sama. Nah, Taufik, tolong bagi kelompoknya. Siap, Bu. Kelompok pertama menyapu, kelompok kedua membersihkan papan tulis, kelompok tiga membuang sampah dan merapikan meja. Taufik, aku bagian apa? Bagian memberi semangat. Wah, pekerjaan sangat cocok untukku. Ya nggak bisa lah, semuanya harus bekerja dong. Ya udah deh, aku bagian mengelem meja aja. Astaga, Bayu. Pelan-pelan, Bayu. Teman-teman lebih semangat lagi dong, dikit lagi selesai nih. Aku akan merapikan kursi. Aku akan membuang sampah. Suasana kelas kembali dipenuhi tawa dan kerjasama. Tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Semua siswa bekerja sama dengan penuh semangat. Tanpa disadari, mereka sedang menerapkan nilai Pancasila yaitu gotong royong dan persatuan. Setelah bekerja sama membersihkan kelas, suasana kembali ceria. Kelas yang tadinya berantakan, kini terlihat bersih dan rapi. Namun, Bu Rina merasa masih ada pelajaran penting yang harus dipahami oleh anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang coba lihat kelas kita. Iya, Bu, jadi lebih nyaman. Dan suasananya lebih enak untuk belajar. Dan lebih bersih juga. Iya, lantainya sekarang mengkilat sekali. Bahkan aku bisa bercermin di lantainya. Jangan lama-lama bercerminnya, nanti lantainya malu.
Anak-anak, ibu ingin bertanya, mengapa kita harus melaksanakan piket? Agar kelas tetap bersih dan nyaman. Supaya kita belajar bertanggung jawab. Dan belajar bekerja sama. Bagus sekali. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak disiplin? Teman-teman yang lain juga ikut terkena dampaknya, Bu. Dan pekerjaan menjadi menumpuk. Kalau tugas menumpuk, kepala aku ikut pusing. Padahal tugasnya belum mulai. Bu Rani tersenyum melihat tingkah anak-anak. Meskipun suasana penuh candaan, mereka mulai memahami arti tanggung jawab. Karena kalian sudah bekerja dengan baik, ibu punya tantangan. Hadiahnya makanan, Bu? Belum tentu. Kalau berhasil, mungkin ada hadiahnya. Wah, semangatku semakin bertambah nih. Kalau ada makanan, semangatmu naik terus 100%. Tantangannya hari ini adalah kita akan mengikuti penilaian kelas. Bagaimana, siap? Siap, yuk! Waduh, setelah kejadian hari ini, maka kita harus lebih bersemangat. Betul banget, kelas kita harus membuktikan bahwa kelas kita ini adalah kelas terbersih. Mendengar adanya lomba kebersihan, seluruh siswa mulai bersemangat. Mereka berkumpul dan berdiskusi mengenai cara menjaga kebersihan kelas. Bagaimana kita membuat jadwal piket yang baru? Setuju banget tuh, dan setiap kelompok harus saling mengingatkan. Kita juga bisa membuat aturan kelas. Aturannya jangan terlalu banyak ya, nanti aku lupa. Justru karena kamu sering lupa, aturannya harus ditempel besar-besar. Bagus sekali. Tanpa mereka sadari, diskusi kecil itu telah mengajarkan mereka tentang musyawarah dan kerjasama, serta nilai-nilai Pancasila mulai mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, bawa alat kebersihannya kan? Tentu aja, bawa nih. Rina, kenapa membawa sapu sebesar ini? Katanya bawa alat kebersihan. Ini aku pinjam dari rumah nenekku nih. Memangnya mau bersih-bersih kelas atau bersih-bersih lapangan sepak bola? Suasana kelas kembali dipenuhi dengan tawa. Namun, di balik candaan itu, perlahan mereka mulai terbiasa untuk saling mengingatkan dan bekerja sama. Mereka menyadari bahwa kebersihan kelas bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, melainkan tanggung jawab bersama. Sejak kejadian piket yang terlupakan, siswa kelas 6 mulai berubah. Mereka menjadi lebih kompak dan saling mengingatkan satu sama lain. Setiap pagi, suasana kelas menjadi lebih hidup. Ada yang menyapu, merapikan meja, menghapus papan tulis, serta merapikan pojok baja. Ayo teman-teman, sedikit lagi selesai. Melan, boleh minta tolong rapiin pojok bacaan nggak? Oke, siap, San. Teman-teman, lihat dong, aku bawa peralatan perang nih. Perang apa? Perang melawan debu. Wah, Ina sekarang sudah rajin. Tentu saja, kan aku sudah berubah. Berubahnya baru 2 hari. Jangan terlalu cepat dipuji. Perlahan-lahan, kebiasaan baik mulai tumbuh dari diri mereka. Tanpa disadari, nilai disiplin dan kerjasama mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebelum waktunya kita pulang, Ibu ingin menanyakan satu hal. Pelajaran apa yang kalian dapatkan selama kegiatan kebersihan berlangsung? Saya belajar bahwa disiplin itu sangat penting, Bu. Saya belajar bertanggung jawab, Bu. Saya belajar peduli terhadap lingkungan. Kalau saya sih belajar jangan menyapu terlalu kencang agar debunya tidak masuk mata. Dan saya belajar pentingnya kerjasama. Saya belajar untuk tidak menunda tugas. Saya belajar kesalahan harus diperbaiki, bukan dihindari. Anak-anak, apa yang kalian lakukan hari ini adalah contoh penerapan Pancasila. Ketika kalian saling membantu membersihkan kelas, itu yang dinamakan gotong royong. Berarti kegiatan sederhana juga termasuk kegiatan mengamalkan Pancasila ya, Bu? Tentu saja Pancasila bukan hanya dihafal, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal yang kecil seperti menjaga kebersihan dan membantu teman. Setelah membersihkan kelas bersama-sama, suasana mulai kembali tenang. Meskipun sedikit lelah, wajah para siswa sangat terlihat bahagia. Mereka menyadari bahwa pekerjaan yang awalnya terasa berat ternyata dapat diselesaikan dengan cepat karena dilakukan secara bersama-sama.
Hari Kamis yang awalnya tampak seperti hari biasa, ternyata menjadi hari yang penuh makna. Dari sebuah giliran piket yang terlupakan, lahirlah pelajaran tentang disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai sederhana tersebut akan menjadi bakal bagi mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, melalui cerita ini kita belajar bahwa kebiasaan baik harus dibiasakan sejak usia sekolah dasar. Kegiatan sederhana seperti melaksanakan piket ternyata mengajarkan banyak hal, seperti disiplin, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama. Selain itu, cerita ini menunjukkan penerapan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang diwujudkan melalui semangat gotong royong dan saling membantu. Sebagai siswa sekolah dasar, kalian dapat menerapkannya dengan tepat waktu, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal, dan menjaga kebersihan kelas, membantu teman mengalami kesulitan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ingatlah, karakter yang kalian tidak muncul seperti instan, tetapi dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Implementasi nilai-nilai tersebut di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama ada melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, saling menghargai dan menghormati pendapat teman. Ingatlah anak-anak, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kepintaran, tetapi juga oleh sikap disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Mulailah dari menjaga kebersihan kelas, menaati aturan sekolah, menghargai teman, dan selalu menolong sesama. Karena dari kebiasaan kecil itulah akan lahir generasi Indonesia yang hebat, berkarakter, dan berjiwa Pancasila. Dengan demikian, kalian dapat menjadi anak-anak yang mampu memberikan manfaat bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we